Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Saya Huyudianto. Kita berjumpa dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Dari West Mall Lantai 8, Grand Indonesia Jakarta, dari lokasi Galeri Indonesia Kaya, saya akan kehadiran teman-teman yang sangat inspiratif, orang-orang yang hebat dalam dunia tari. Dan yang pertama saya akan panggilkan teman saya, sahabat saya yang hebat, Mas Martinus Miroto. Mas Miroto, saya belum pertanyaan ke yang teknis-teknis yang lain, tapi saya dengar-dengar karena pernah jadi juara penari dengan gerakan halus terbaik. Itu benar? Iya, betul. Itu seperti apa sih? Halus dalam tari Jawa itu pengertiannya berkaitan dengan karakter. Di dalam tari Jawa itu ada 3 karakter. Karakter wanita. Nah, saya kasih contoh ya. Nah, Lihat aja, ini dia nih. Nah, wanita itu selalu kakinya merapat gitu. Ini gerakan-gerakan tari wanita. Oh. Ya. Terus ada lagi yang halus. Halus itu pria, tetapi untuk karakter yang tidak agresif gitu. Ini halus ini. Nah, ini saya pernah mendapat juara ini di Jogja. Nah, terus ada lagi yang karakter gagah, pria yang agresif, kakinya ke atas gitu. Kalau kera begini. Wih. Ya, gitu. Kira-kira. Wah, gawat. Mas, ini saya dengar kan sekarang Mas terjun dan sangat aktif dalam dunia tari yang kontemporer. Tapi apakah betul bahwa ini dari ketidakpuasan di tarian-tarian yang klasik tadi atau memang pengembangan atau ada cita-cita lain yang memang ingin didapat dari atau dicapai dari tarian kontemporer ini? Kayaknya tiga-tiganya itu, Mas. Oh gitu. Ada ketidakpuasan karena dalam konteks ekspresi, kalau misalnya tari Jawa itu ya, marah itu kan gini. Ini sudah marah banget ini. Oh itu. Dalam tari Jawa itu kalau putri marah gini, Mas. Ini sudah idenya adalah seperti gitu kan, iya. Marah ya. Lalu gini. Nah, misalnya ya, saya mau mengekspresikan hati saya yang sedang marah gitu. Dalam konteks kontemporer kan nggak cukup ya. Iya. Makanya saya ya misalnya gitu. Atau gini kan. Misalnya gitu. Bah, misalnya gitu kan. Lalu itu kan jadi lebih bebas gitu. Ya. Jadi memang satu mungkin ada ketidakpuasan tapi juga pengembangan. Pengembangan. Karena bagaimanapun kalau kita mau melestarikan hasil karya kebudayaan yang luar biasa dari bangsa Indonesia, tentunya kita perlu mengembangkan ya, tidak statis. Kalau melestarikan berarti itu doang, itu enggak. Kita dalam konteks global sekarang ini mesti menyesuaikan diri dengan dengan dunia ya. Dunia kontemporer ya, seperti yang akan saya Tampilkan nanti. ya. Misalnya itu saya sebenarnya terinspirasi oleh kehidupan kita sehari-hari. Coba kalau kita sedang
berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, kita kan bingung nih. Ini sebenarnya dia ini dekat apa jauh, dekat apa ada atau tidak itu ya. Jadi kebertubuhan maya itu yang saya respon, kemudian saya akan mendatangkan penari dari Bali, dari Padang Panjang ke ruang ini sebenarnya. Oh, tanggal berapa itu di Galeri Indonesia Kaya? 18-19 April. Nah, 18-19 April gratis, lihat www.indonesiakaya.com. Terus gimana isinya? Dan itu di sini hologram. Hologram? Ya. Wow. Jadi mereka tetap menari di Padang Panjang, di Bali, tapi akan menari dengan saya di sini. Nanti akan nampak Miroto dengan penari saya yang live, yang namanya saya sebut sebagai apa itu ya, medium tubuh nyata itu ya, bercampur dengan medium tubuh maya. Oh. Nah yang nyata itu memang ya seperti ini, kemudian bercampur dengan tubuh maya, yaitu citra teleholografis. Wow. Saya sebut teleholografis, karena itu sebenarnya hologram, tetapi langsung gitu. Ya, hologram Makanya langsung. tele. Tele artinya kan jarak jauh. Jadi hologram yang sebenarnya itu live, tapi di tempat yang berbeda dan berjauhan gitu. Gerakan-gerakan kontemporer itu ada nggak yang pengaruh terbesar dari tarian klasik sebelumnya yang dipelajari oleh Mas Miroto? Kalau saya Atau lebih menarik- banyak eksplorasinya, lebih banyak di luarnya? Nah, jadi gini, what is Indonesian contemporary dance itu ya? Ya. Itu biasanya itu masih terkait dengan tari tradisi. Oh, begitu. Kalau tari kontemporer di Jepang misalnya, itu anak-anak Jepang itu tidak memiliki apa ya, disiplin dengan tari klasik atau tradisional kayak kabuki atau noh. Mereka langsung aja lahir dalam konteks kontemporer. Nah, kalau di Indonesia rata-rata itu ya misalnya guru saya kayak Pak Sardono Wikusumo, Pak Bagong, dan lain-lain, itu sebenarnya mereka berangkat dari tradisional. Nah, Mas, kita akan melanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tapi sebelumnya saya ingin coba, Mas, kalau misalnya secara spontan mendengarkan musik, terus langsung dibuat gerakan, 1 kali putaran, terus Mas coba buat gerakannya ya, bareng Mas saya sekarang. Boleh. Oke? Senang saya. Ya. Asik. Dipersembahkan oleh Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Apakah Anda mengalami problem seksual? Terlalu cepat ejakulasi? Merasa depresi dan gagal dalam hubungan intim? Apakah Anda tidak dapat memuaskan istri? On Clinic dapat mengatasi ejakulasi dini dan problem ereksi. On Clinic mengharmoniskan hubungan suami istri. Rahasia dijamin. Hubungi 500 001.
Saat kamu mencari kamar hotel secara online, kamu menemukan banyak pilihan. Setelah dilihat lagi, ternyata kamar hotel yang sama, di tanggal yang sama, harganya berbeda. Trivago membantu kamu mencari hotel yang ideal dengan harga terbaik. Hotel Trivago. Makanan yang manis, miskin serat, bisa menyebabkan diabetes. Nah, ada sari rumput laut merah yang mampu mengikat lemak dan kolesterol. Sangat baik untuk penderita diabetes. Agarpack, terbuat dari sari rumput laut merah yang kaya serat. Agarpack, solusi makanan berserat. Dari Swallow Globe Brand. Metro TV, saluran resmi Konferensi Asia Afrika ke-60. Dipersembahkan oleh sebuah penampilan dari Mbak Taka Kolin dari Eki Dance Company. Kami panggilkan Mbak Tata dan juga Mas Rusdi, silakan Mas. Wah, tadi es lilinnya sangat berbeda dari bayangan saya. Oh, gitu. Dari es lilin yang sangat tradisi berubah menjadi es lilin yang sangat modern. Gitu. Jadi kayak agak es krim dikit ya di tengah-tengahnya. Mas Rusdi, bisa ceritakan dikit tentang Eki Dance Company itu apa?
sudah berapa lama? Kalau namanya sudah sering disebut dan setiap ada pagelaran tari, apalagi di GKJ kayaknya nggak lepas dari Eki Dance Company. Dan bahkan sudah pernah tampil juga di GIK kan? Pernah waktu masih awal ya, setelah pembukaan kita. Ini juga tarian ini juga. Tarian ini juga dengan Batata juga. Ditampilkan. Oke. Jadi bisa diceritakan sedikit Mas Rusti tentang sejarah dari Eki Dance Company? Wah, sejarah Eki Dance Company dimulai tahun 1996. Jadi waktu itu ada dua keinginan sebenarnya. Yang pertama tuh bahwa Indonesia punya sebuah dance company profesional. Artinya ada penari-penari yang tiap hari kerjanya cuma nari aja dari pagi sampai malam tuh nari dan digaji dan hidup dari situ gitu. Wow. Karena waktu itu kita malu ya, artinya Indonesia pada tahun itu nggak ada sama sekali. Singapura ada 8, Filipina ada lebih dari itu, 12 gitu. Malaysia pun ada 5 gitu. Indonesia nggak ada, padahal penduduknya jauh lebih banyak. Dan kebetulan saya waktu itu masih nari ya. Masih nari. Sekarang sih agak udah susah gitu, nggak bisa kalau kayak Mas Wiroto gitu ya. Jadi keinginan itu besar dan kemudian ada beberapa teman kebetulan yang sekarang jadi istri saya juga oke, kita kumpulkan beberapa donatur. Akhirnya kita bentuk tuh company pertama di Indonesia. Oh, dari Mas Rusti dengan siapa aja? Dengan Mbak Iko? Terus waktu itu ada Firman Iksan juga ikut. Terus belakangan disupport juga oleh Sujiwo Tejo. Sudah tercapai belum apa yang diinginkan dari cita-cita awal? Sebagian gitu. Sebagian sudah tercapai. Artinya sekarang kita sudah ada penari-penari yang memang kerjanya dari pagi sampai malam tuh nari. Jadi kalau kayak misalnya gerakannya Mbak Tata tadi itu kalau nggak tiap hari latihan tuh nggak mungkin itu. Mungkin seperti itu. Bukan latihan gerakannya aja ya, tapi latihan push up, latihan teknik, latihan macam-macam gitu. Kalau Mbak Tata sendiri kelihatannya nggak mungkin ini kalau nggak dari kecil ini. Gitu ya, kelihatan kelenturannya, lalu aksentuasi dan ekspresinya itu lengkap dalam sebuah tarian. Sejak kapan ikut? Dari pertama udah ikut Eki Dance? Iya, dari tahun 96 udah ikut. 96. Iya. Nah, kalau menurut Tata sendiri bagaimana profesi penari, apakah sudah bisa menjadi secara ideal untuk sandaran hidup ataukah ada yang harus dibenahi lagi? Kalau saya pribadi sih sudah bisa ya, karena Sudah saya bisa. kan ada di company. Jadi emang udah di-provide sama company-nya gitu. Maksudnya kan kita emang latihan 8 jam sehari gitu kan. Terus pementasannya juga udah ada yang ini dari produksinya, terus dia itu manajernya udah atur untuk pementasannya. Untuk hidup sih sampai sekarang bisa sih, tapi harusnya minimal di setiap kota besar ada yang seperti Eki Dance ini bisa menjadi penari ya. Benar. Apalagi di Indonesia mestinya bisa tuh. Karena kan kalau kita lihat Jogja, Solo, Surabaya, Bandung, itu ada sentra-sentra tari, atau di luar sana di Makassar, lalu di Aceh, di Padang, di Minang. Itu kan ada sentra-sentra tari, sentra-sentra budaya yang begitu kuat. Kalau ada yang memang secara kelembagaan mengatur dengan baik dunia tari ini pasti sesuatu hal yang baik. Ya, dan rasanya itu diperlukan sebenarnya. Saya mungkin ingin bertanya sama Mas Wiroto bahwa Mas juga kan sebagai dosen, pengajar juga, dan bahkan saya dengar sudah mendapatkan gelar dokter untuk dunia tari. Sampai sejauh mana profesi tari ini bisa menjadikan sesuatu yang harus orang-orang penari ini confidence. Kira-kira bisa nggak sih bangsa Indonesia, ayo kamu jadi penari, pasti bisa hidup dan pasti bisa menjadi sesuatu. Mungkin kita perlu melihat fakta ya, bahwa di jurusan seni tari ISI Yogyakarta, dan saya yakin juga di lembaga seni tari, maksud saya lembaga pendidikan seni tari yang lain, yang formal, itu cenderung meningkat ini jumlah mahasiswanya. Ini sebuah indikasi yang tidak bisa dipungkiri bahwa dunia seni tari itu menjadi salah satu harapan ya bagi mereka untuk merubah hidup, karena pendidikan itu kan sebenarnya esensinya untuk merubah hidup, terutama untuk kebanyakan ya merubah situasi ekonomi misalnya begitu. Nah, tetapi kalau kita bicara soal seni kemudian dikaitkan dengan uang misalnya, itu juga tidak selalu pas, karena bagi saya sendiri yang paling penting adalah eksistensi. Dunia seni tari menjadi salah satu alternatif untuk menjadi aku gitu. Kalau kita berguna bagi lingkungan, pasti semua
orang yang menghargai lah. Betul. Pemerintah juga punya duit untuk menghargai penari, bukan? Secara internasional juga demikian. Karena dengan menari kita juga banyak teman. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh On Clinic meningkatkan kemampuan seksual. On Clinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Clinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 500 001. Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Channel Japan. Get the latest stories from Japan as they happen on the ground. Match